Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang laporan ujian untuk tengah semester pemrograman website 2. Oke, mungkin langsung aja di bagian desain database bakal dijelasin oleh Fadia. Oke, baiklah. Seperti pertanyaan yang pertama, perintah yang pertama ini buatlah skema database dan relasi antar tabel serta penjelasan tentang setiap tabel yang Anda buat. Jadi, sistem ini terdiri dari tiga tabel utama, yaitu course, registration, dan user, yang mana course tersebut menyimpan data kursus, yakni nama kursus dan instruktur yang tersedia. Kemudian untuk tabel registrasi itu menyimpan data pendaftaran pengguna ke kursus, termasuk status pendaftaran. Selanjutnya ada tabel user yang mana menyimpan data pengguna, yakni nama, email, dan password yang akan mendaftar kursus. Selanjutnya ada relasi antar tabel. Jadi relasi antara user, yang pertama itu ada relasi antara user dan registration, yakni one to many, di mana satu pengguna bisa mendaftar ke banyak kursus. Kemudian relasi antara tabel course dan registration ini juga adalah relasi one to many, yang mana satu kursus bisa diikuti oleh banyak pengguna. Kemudian penjelasan dari setiap tabel tadi. Jadi tabel user ini berfungsi untuk menyimpan informasi pengguna yang akan mendaftar dan mengikuti kursus, di mana setiap pengguna memiliki ID unik sebagai primary key serta informasi lengkap berupa full name, nama lengkap, email, alamat email unik, dan password kata sandi yang disimpan dalam bentuk terenskripsi. Dan tabel ini memastikan setiap pengguna memiliki identitas unik di platform. Kemudian tabel registrasi yang mana pada tabel registrasi ini menyimpan data pendaftaran pengguna ke kursus tertentu. Tabel ini memiliki kolom user, ID yang terhubung ke tabel user dan course ID yang terhubung ke tabel course, menjadikannya sebagai tabel transaksi. Selanjutnya ada tabel course. Pada tabel course digunakan untuk menyimpan daftar kursus yang tersedia. Itu sudah termasuk nama kursus dan nama instruktur yang mengajar kursus tersebut. Dan setiap kursus memiliki ID unik sebagai primary key. Tabel ini juga menjadi referensi bagi pengguna yang ingin memilih kursus untuk diikuti. Kemudian pertanyaan untuk SQL-nya. Untuk SQL sesuai perintah menampilkan daftar kursus yang sudah diikuti oleh seorang pengguna, kemudian menampilkan instruktur yang mengajar lebih dari 3 kursus. Kemudian ini ada, mungkin bisa dilihat di layar, menampilkan daftar kursus oleh seorang pengguna, kemudian menampilkan instruktur yang mengajar dari 3 kursus. Kemudian hasil yang kosong ini dikarenakan pada website yang dibuat di setiap kursus dipegang oleh satu instruktur. Mungkin soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di soal kedua ini adalah tentang PHP form dan validasi. Soal yang pertama itu tentang form pendaftaran dari kursus ini sendiri. Jadi yang pertama kita harus masuk ke form pendaftaran kursus yang dimana pada tampilan ini eh, pengguna itu diminta untuk mengisi data berupa email dan username yang kemudian memilih salah satu kursus yang ingin diikuti dari daftar yang tersedia. Selanjutnya, form ini harus menyediakan drop-down untuk memilih kursus dan pengguna dapat memilih lebih dari satu kursus. Nah, selanjutnya, setelah memasukkan username dan email pengguna, selanjutnya ada fitur yaitu pilih kursus, yang dimana ini kita bisa memilih lebih dari satu kursus. Kita input username, lalu email penggunanya, dan pilih kursus, misalnya UI UX Design atau Web Development. Dan klik daftar kursus. Nah, setelah itu, dapatlah notifikasi yaitu pendaftaran kursus berhasil. Dan data yang telah diinput masuk ke sistem database. Selanjutnya, nah jika pengguna memiliki validasi untuk memastikan bahwa pengguna itu memilih minimal satu kursus dan tidak ada data yang kosong. Jika eh, pengguna memasukkan username, email pengguna tetapi tidak memilih kursus, maka akan adanya pemberitahuan yaitu
harap memasukkan username, email, dan pilih salah satu minimal satu kursus. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu form input data pengguna. Jadi di form registrasi ini dirancang untuk menambahkan data pengguna baru ke dalam sistem yang dimana untuk diminta untuk mengisi nama lengkap, email, dan password. Setelah itu, pengguna diminta untuk menekan tombol daftar. Jika nama lengkapnya ini Laila Shah dengan email dan password, klik daftar. Selanjutnya, jika password harus disah sebelum disimpan di database menggunakan PHP password. Ini untuk kode programnya. Menggunakan if servers dengan tersimpan ke database-nya. Selanjutnya, setelah data pengguna berhasil disimpan, tampilan pesan konfirmasi yang menunjukkan data pengguna baru saja ditambahkan dengan notifikasi selamat akun Anda berhasil dibuat. Cek kursus sekarang. Oke, baik. Selanjutnya soal yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Mungkin aku bakal ngejelasin. Oke, selanjutnya itu soal nomor 3 ada PHP Array dan SQL Query. Nah, jadi yang udah seperti yang udah dijelasin sama Laila tadi, sebelum masuk itu kita harus regis dulu sebagai user, membuat akun, yang mana tampilannya itu seperti ini. Mungkin kita coba bikin. Oke. Nah, jadi pada pop-up ini bakal muncul tombol cek kursus sekarang, di mana di sini ada pada laporan sudah tertera bahwa kita menggunakan array PHP untuk menampilkan daftar khusus, di mana pada tampilan daftar khusus, sistem menampilkan daftar semua kursus yang tersedia bagi pengguna. Jadi setiap kursus ditampilkan dalam bentuk daftar atau card yang berisi informasi seperti nama kursus dan nama instruktur yang mengajar. Nah, tampilan ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan memilih kursus yang diikuti. Jadi setiap card ini akan menampilkan nama kursus dan juga instruktur. Dan juga jika card tersebut bakal diklik oleh si user, dia bakal memunculkan informasi dari daftar kursus tersebut. Dan di sini ada button daftar kursus juga. Nah, untuk soal kedua itu ada gunakan array untuk menampung data kursus yang diambil dan ditampilkan menggunakan for each. Nah, jadi untuk for each itu ada di kode di sini dan juga kita menggunakan array. Nah, selanjutnya itu mencari peserta kursus tertentu dan di mana kita buat halaman PHP yang menampilkan daftar pengguna terdaftar pada sebuah kursus tertentu. Nah, ini untuk kodenya yang terdiri dari partisipan, get partisipan, dan juga kolom dan tabel yang berisi nama email, status, dan aksi. Nah, jadi halaman ini harus menampilkan nama lengkap pengguna, email, dan kursus yang mereka daftarkan. Nah, jadi di halaman ini itu bakal nampilin eh, setiap kursus dan juga setiap nama, email, status, dan juga aksi yang bakal bisa ngelakuin perintah CRUD di mana kita bisa menyetujui ataupun ngehapus user yang udah daftar di kursus tersebut. Untuk halamannya sendiri itu ada di sini. Jadi, tombol cek kursus sekarang, di mana di sini ada pada laporan sudah tertera bahwa kita menggunakan array PHP untuk menampilkan daftar khusus, di mana pada tampilan daftar khusus, sistem menampilkan daftar semua kursus yang tersedia bagi pengguna. Jadi setiap kursus ditampilkan dalam bentuk daftar atau card yang berisi informasi seperti nama kursus dan nama instruktur yang mengajar. Nah, tampilan ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan memilih kursus yang diikuti. Jadi setiap card ini akan menampilkan nama kursus dan juga instruktur. Dan juga jika card tersebut bakal diklik oleh si user, dia bakal memunculkan informasi dari daftar kursus tersebut. Dan di sini ada button daftar kursus juga. Nah, untuk soal
kedua itu ada gunakan array untuk menampung data kursus yang diambil dan ditampilkan menggunakan for each. Nah, jadi untuk for each itu ada di kode di sini dan juga kita menggunakan array. Nah, selanjutnya itu mencari peserta kursus tertentu dan di mana kita buat halaman PHP yang menampilkan daftar pengguna terdaftar pada sebuah kursus tertentu. Nah, ini untuk kodenya yang terdiri dari partisipan, get partisipan, dan juga kolom dan tabel yang berisi nama email, status, dan aksi. Nah, jadi halaman ini harus menampilkan nama lengkap pengguna, email, dan kursus yang mereka daftarkan. Nah, jadi di halaman ini itu bakal nampilin eh, setiap kursus dan juga setiap nama, email, status, dan juga aksi yang bakal bisa ngelakuin perintah CRUD di mana kita bisa menyetujui ataupun ngehapus user yang udah daftar di kursus tersebut. Untuk halamannya sendiri itu ada di sini. Jadi, nah, oke. Nah, ini untuk halaman panelnya, di mana kita sebagai admin itu bisa menyetujui. Nah, jika setuju itu statusnya akan approve dan jika dihapus itu bakal terhapus. Dan itu udah tersambung sama database juga. Nah, selanjutnya itu ada gunakan query SQL untuk mendapatkan data peserta berdasarkan kursus yang dipilih, yang udah disambung ke tabel kursus di PHP tadi. Nah, ini untuk kodenya. Di situ ada select, join, dan juga on. Di mana hasil dari tabelnya itu adalah seperti ini. Nah, selanjutnya itu menampilkan jumlah pendaftar per kursus. Nah, di sini untuk jumlah pendaftar per kursus itu bakal nampilin yang namanya yuk, nama kursus tersebut, instruktur, dan juga jumlah pendaftar. Di mana ketika kita mencet card-nya itu bakal muncul daftar peserta yang udah daftar di kursus tersebut. Nah, selanjutnya itu ada gunakan query SQL untuk menghitung jumlah pendaftar per kursus dan tampilkan daftar kursus tersebut. Ini untuk kodenya, kode programnya. Di sini ada select, from, join, dan juga ada perintah while dan if di sini. Nah, selanjutnya itu form PHP untuk pendaftaran kursus itu di sini ada kode if dan juga ada ambil daftar kursus dari tabel kursus dan juga untuk menangani form tersebut. Dan di sini ada untuk memeriksa apakah user ID dan kurs ID sudah terdaftar untuk menghindari duplikat. Di sini ada perintah untuk registrasi dan juga ada insert. Lalu di sini ada juga untuk perintah bila pendaftaran kursus berhasil dan juga jika error. Nah, di sini ada CSS dan kode dari halaman body tersendiri. Nah, ini untuk kode dari form registrasi. Di sini ada perintah PHP-nya, CSS, dan juga perintah dari HTML-nya tersebut. Ada div class dan juga untuk kode untuk pop-up. Nah, selanjutnya ini ada kode dari halaman PHP yang menampilkan daftar kursus. Di sini ada kode PHP-nya, deskripsi untuk setiap kursus, dan juga ada kode HTML-nya dan CSS, dan ini untuk card dari kursus tersebut. Selanjutnya ada halaman PHP yang menampilkan daftar pengguna yang terdaftar pada sebuah kursus. Ini ada kode PHP-nya, ada select, from, join, dan on. Selanjutnya itu ada kode HTML-nya yang berupa CSS. Dan di sini ada kode dari panel tersebut, ada menggunakan tabel dan juga kolom. Dan di sini ada PHP lagi di bawahnya untuk melakukan proses aksi tersebut. Nah, di sini ada halaman PHP yang menampilkan jumlah pengguna yang terdaftar pada setiap kursus. Di sini kita ada PHP-nya. Di sini ada peserta result dan juga untuk
Di sini ada kode CSS-nya dan HTML-nya. Oke, mungkin itu adalah penjelasan terakhir dari kelompok kami. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.